Kemudian pada riwayat SKP ya, nah ini adalah tentang sasaran kerja pegawai. Mulai sekarang disiapkan ya SKP 2 tahun terakhir. Nah, di sini nanti elemen datanya itu yang diisikan jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Yang diunggah nanti adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, nanti wajib mulai bulan Juli itu adalah untuk ASN, baik itu PNS maupun P3K, serta PPT non ASN. Ini adalah untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri di aplikasi MySAPK BKN. Untuk pemutakhiran data mandiri itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan cara mendownload My SAPK BKN dalam bentuk aplikasi di Google Play, nanti untuk kita pasang install di HP Android kita. Yang kedua, kita juga bisa berkunjung ke website yaitu My SAPK Web atau mysapkbkn.go.id. Kemudian kita lakukan pemutakhiran data mandiri. Selanjutnya teman-teman, di sini yang kita mutakhirkan itu apa saja? Tentunya di sini kita bisa melihat bersama ya, yaitu yang pertama ini ada biodata diri, kemudian juga riwayat CPNS, riwayat diklat, riwayat golongan, riwayat jabatan, dan lain sebagainya. Nah, pada video ini saya akan menyajikan informasi terkait berkas apa saja yang harus diupload ketika melakukan pemutakhiran data mandiri dari data-data yang harus kita mutakhirkan. Tentunya nanti untuk update pemutakhiran data mandiri pada bagian riwayat CPNS itu berkas yang diupload akan berbeda ketika kita melakukan update di riwayat SKP. Beda juga dengan riwayat profesi, beda juga dengan riwayat golongan. Oke, baiklah teman-teman, untuk mengetahui kira-kira berkas apa saja yang harus diupload, yang harus diunggah ketika kita melakukan update data mandiri, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semuanya, pada video sebelumnya sudah saya sajikan yaitu apa saja sih data yang dimutakhirkan. Yaitu yang pertama ada data personal, kemudian yang kedua data riwayat. Kemudian untuk yang bagi PNS ini yang dimutakhirkan itu ada data personal, kemudian riwayat jabatan, kemudian riwayat pendidikan dan diklat, kemudian riwayat SKP 2 tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN atau cuti di luar tanggungan negara, kemudian riwayat CPNS atau PNS, dan riwayat organisasi. Kemudian untuk yang PPT non ASN dan juga P3K itu yang dimutakhirkan itu adalah yang pertama data personal, riwayat diklat, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, riwayat organisasi. Nah, selanjutnya pada poin-poin pemutakhiran data mandiri tersebut, berkas apa saja yang harus diupload. Nah, ini adalah data yang dimutakhirkan dan berkas yang diunggah ya dalam pemutakhiran data mandiri ASN, yaitu untuk data personal ya teman-teman. Ini data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN ya, atau PPT non ASN. Yang mana di sini yang harus diunggah kalau di data personal ini yang diunggah itu adalah KTP teman-teman, yaitu scan KTP itu yang diupload ya untuk data personal. Untuk elemen data yang kita isi ini adalah nik baru, nik lama, kemudian gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, nomor HP, nomor telepon, nomor NPWP, dan nomor BPJS. Ini adalah pada data personil. Nanti yang diupload itu adalah file KTP. Kemudian data yang dimutakhirkan pada bagian riwayat jabatan. Apa ini teman-teman? Data di riwayat jabatan itu berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Makanya pada riwayat jabatan ini nanti elemen datanya adalah jenis jabatannya apa,
jenis nama jabatannya apa, nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Yang harus diunggah atau diupload pada data ini yaitu surat keputusan pengangkatan dalam jabatan atau SK ya. Kalau yang CPNS itu tentunya SK CPNS ya untuk pengangkatannya. Kemudian berikutnya yang dimutakhirkan, yang diupload ketika kita update di riwayat pendidikan. Ini adalah data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah, universitas, atau institusi. Elemen datanya teman-teman, ini adalah tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, dan nama sekolah. Yang harus diupload ini adalah pada data personal ini yaitu ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, atau institusi. Dan pastikan nanti diuploadnya itu sesuai dengan tempatnya ya. Kalau kita mengisikan pada elemen tingkat SMA berarti yang diupload SMA, ijazah SMA. Kalau di S1 yang diupload ijazah S1 dan seterusnya. Kemudian nah ini adalah tingkat pendidikan ya, yaitu tingkat pendidikan itu nanti ada untuk SD, kemudian SLTP, kemudian ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, S1, S2 sampai S3. Kemudian yang dimutakhirkan pada riwayat diklat. Nah, yang diupload ini apa nanti di riwayat diklat ya? Di riwayat diklat ini adalah data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS, meliputi diklat struktural, teknis fungsional, seminar, workshop, magang, atau sejenisnya ya. Elemen datanya ini nanti adalah jenis diklat, nomor diklat, kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Yang harus diunggah pada data personal yaitu sertifikat pendidikan, pelatihan atau kursus atau seminar. Jadi sertifikatnya ya teman-teman. Kalau kalian pernah mengikuti semacam itu, seminar, workshop, atau yang lainnya, ini sertifikatnya di-open, di-scan untuk nanti diunggah. Kemudian ini kita berikan contoh ya, misalkan diklat struktural itu adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Contohnya apa? Diklat PIM tingkat 4 misalkan ya. Kemudian diklat teknis itu diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Contohnya diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diklat fungsional merupakan jenis diklat pegawai negeri sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Contohnya diklat TOT, perencanaan peningkatan kinerja. Oke, kemudian data yang dimutakhirkan pada riwayat kursus. Pada riwayat kursus ini yang diupload apa saja nanti? Di sini data ini berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS melalui seminar, kursus, atau pembelajaran pengetahuan, keterampilan, atau penataran. Elemen datanya jenis diklat atau kursus, nomor diklat kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, kemudian institusi penyelenggara. Yang diunggah ini adalah sertifikatnya ya. Jadi sertifikat kursus, pelatihan, atau seminarnya. Kemudian pada riwayat SKP ya. Nah, ini adalah tentang sasaran kerja pegawai. Mulai sekarang disiapkan ya SKP 2 tahun terakhir. Nah, di sini nanti elemen datanya itu yang diisikan jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Yang diunggah nanti adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Oke, kemudian di riwayat penghargaan atau tanda jasa. Ini informasi riwayat penghargaan ya. Ini nanti elemennya jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, tanggal SK. Yang diunggah ini adalah surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Oke, di riwayat pangkat golongan ruang teman-teman. Nah, ini berisi informasi riwayat
pangkat dan golongan ya selama bekerja. Ini nanti yang diupload itu SK kenaikan pangkatnya ya. Nah, kemudian untuk golongannya ini adalah tingkatnya ini seperti ini, disesuaikan dengan yang diisikan dan yang diupload ya. Kemudian riwayat keluarga ini nanti yang diupload itu adalah kartu keluarga dan juga buku nikah teman-teman. Di riwayat peninjauan masa kerja ini yang diupload ini adalah di riwayat peninjauan masa kerja ini yang harus diunggah ini adalah data personal yaitu surat peninjauan masa kerja. Kemudian untuk riwayat pindah instansi, mungkin teman-teman ini pernah mutasi ya, pindah kerja gitu kan. Nah, di sini elemen datanya jenis pemindahan, jenis jabatan lama, jabatan baru. Nanti akan ada kolom-kolom yang harus diisi. Kemudian yang harus diunggah, ini apa? Yang harus diunggah ini adalah data personal yaitu surat keputusan pindah instansi atau SK mutasi ya, surat mutasi bahwa kita pindah teman-teman. Di riwayat cuti di luar tanggungan negara atau CLTN ini adalah yang menerangkan bahwa kita cuti di luar tanggungan negara. Nanti elemen datanya jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan dan lain sebagainya. Yang diunggah ini adalah surat keputusan penetapan CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Kemudian di riwayat CPNS atau PNS ini yang berisi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS ya, sesuai dengan SK. Elemen datanya nomor SK CPNS dan tanggal SK CPNS. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan PNS, surat keputusan CPNS atau SK PNS dan SK CPNS. Di riwayat organisasi ini adalah data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan ya. Elemen datanya nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, tanggal mulai. Yang diupload yaitu sertifikat organisasi. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang apa saja file yang harus diupload ketika pemutakhiran data mandiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru terkait tentang pemutakhiran data mandiri, nanti tutorial lengkapnya saya bagikan berikutnya. Kalian nggak akan ketinggalan informasi ya, akan dapat notifikasi nanti. Kalau belum tahu cara aktivasi atau cara login dan lain sebagainya, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.